Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Taufik Alamsyah, NPM 100417191 dari Fakultas Hukum Unisba angkatan 2017, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan pidana penjara dalam kasus pembunuhan karena membela diri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Studi Kasus Putusan Nomor 020-PID.B/2015 Pengadilan Negeri Palu. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada negara hukum, sehingga setiap kegiatan dan aktivitas masyarakat harus berdasarkan pada peraturan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap kehidupan manusia tidak terlepas oleh hukum, karena hukum merupakan suatu aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, sehingga tanpa adanya hukum maka akan timbul ketidakaturan. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang diancam hukuman atau sanksi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengatur tentang sanksi saja, tetapi juga tindakan yang dapat dibenarkan atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 349 KUHP, yang di dalamnya mengatur tentang secara rinci tentang jenis-jenis perbuatan pembunuhan hingga hukuman yang diberlakukan secara umum. Kejahatan pembunuhan diberikan sanksi berupa hukuman penjara berupa maksimal 15 tahun hingga pidana mati. Perbuatan pidana ialah hal yang menunjukkan kepada dilarang dan diancam atau suatu perbuatan dengan pidana ada yang berbeda dalam nador ekses. Pada pasal 49 ayat 2, tidak setiap orang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana sebagaimana telah diancam, berbeda dengan azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana bahwa tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan, sedangkan dalam nador ekses yang dalam sifatnya tetaplah sesuatu perbuatan melawan hukum. Identifikasi masalah. Poin 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri yang melampaui batas atau disebut dengan nador ekses menurut pasal 49 KUHP. Poin 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembunuhan karena membela diri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian. Poin A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri yang melampaui batas atau disebut dengan nador ekses menurut pasal 49 KUHP. Berdasarkan pasal 49 KUHP, seorang yang melakukan pembunuhan karena keadaan memaksa atau dikarenakan membela diri tidak dapat dipidana, maka putusan tersebut sudah menyalahi aturan yang terdapat dalam pasal 49 tersebut. Tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi yang telah diungkapkan di muka persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim, sanksi pasal 338 KUHP sudahlah sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di hukum positif Indonesia. B. Pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan karena membela diri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam pasal 338 KUHP bahwasanya seseorang dapat dikenakan pasal tersebut dikarenakan menghilangkan nyawa orang dengan sengaja, tetapi pada kasus yang diteliti ini, berdasarkan hasil di permukaan sidang, terpidana melakukan pembunuhan hal tersebut tidak dengan sengaja, melainkan melakukan pembelaan diri. Nyawa terpidana terancam sehingga menurut penulis, pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pasal 338 KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun pada pemeriksaan saksi-saksi di muka persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terpidana sudah memenuhi unsur pasal 338 KUHP. Kesimpulan, hukum positif dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan baik pribadi maupun orang lain. Tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan dalam rangka membela diri dalam
keadaan terpaksa dapat menjadi suatu alasan penghapus di Indonesia. Hukum tertulis mengacu pada pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dalam upaya melindungi diri dari ancaman pidana meskipun semua unsur pidananya telah terpenuhi, namun terhadap pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah merampas nyawa orang lain. Poin 2. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga terdakwa layak untuk dijatuhkan pidana Pengadilan Tinggi Palu nomor 020-PID-B garing 2015 garing Pengadilan Negeri Palu. Karena hakim tidak menerapkan pasal 49 ayat 2 KUHP, namun hakim tentu memiliki pertimbangan tersendiri dan hakim memiliki hak penuh dalam penjatuhan putusan dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman. Saran untuk kedepannya berharap pembentuk undang-undang lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara rinci agar lebih mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat, sehingga makna dari pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dan batasan tentang membela diri yang mempengaruhi oleh goncangan jiwa yang hebat sebagaimana di dalam pasal 49 KUHP tersebut lebih mudah diterapkan dalam kasus pembelaan diri. Poin 2. Hakim dalam perkara ini seharusnya ketika menyatakan diri seorang terdakwa tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, alangkah baiknya juga dalam pertimbangannya apa yang menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang jelas dan terperinci. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.